tua yang sombong dari negeri kasino Malaysia semestinya mengikuti berita mengenai rencana perjanjian antara Ukraina dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump benar-benar mempermalukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina ditekan habis untuk menyerahkan sumber mineral langka di negaranya kepada Amerika. Hal itu sebagai kompensasi atas bantuan senjata dari Amerika yang mencapai ratusan miliar dolar Amerika. Nah, kalau Malaysia mau minta bantuan British untuk melawan Indonesia, lalu apa yang bisa Malaysia gadaikan pada Tuan British? Tentu saja, British tak akan sudi membantu jika sekedar disuguhi nasi lemak dan dihibur oleh awek-awek Melayu. British juga tak mau menolong Malaysia jika hanya diberi bisnis judi kasino yang jadi kebanggaan Melayu Malaysia. British pasti mengincar sumber daya alam Malaysia. Tapi masalahnya, Malaysia sudah tidak banyak memiliki cadangan mineral, minyak dan gas. Cadangan minyak dan gas yang besar berada di Sarawak. Dan Sarawak tentu saja tidak sudi menggadaikannya pada British, hanya untuk melawan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita simak lagi betapa naif dan bodohnya si kakek ini. Seolah-olah, British itu adalah bapaknya sendiri yang akan membantu apapun keperluan Malaysia secara gratis. British tentu hanya mau menolong Malaysia jika Malaysia punya modal. Jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. Jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Itu dia. Begitulah betapa naifnya si kakek tua ini. British tak akan sudi membantu Malaysia jika tidak ada keuntungan ekonomi. Karena itu, kalau ingin melawan Indonesia, kaum Melayu Malaysia seharusnya mengandalkan pesilat Melayu saja. Katanya pesilat Melayu hebat dan sanggup membunuh Bruce Lee. Katanya pula, kaum Melayu Malaysia punya pedang hebat yang dulu dipakai oleh Nabi. Kaum Melayu Malaysia seharusnya juga percaya diri untuk mengandalkan prajurit-prajurit mereka yang bersarung itu. Jadi, tak perlu minta bantuan British seperti anak kecil yang ketakutan berkelahi seorang diri. Kembali ke urusan perang Ukraina. Selama ini Amerika telah memberikan senjata kepada Ukraina senilai 350 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.700 triliun rupiah. Dan semua ini tidaklah gratis. Bahkan, pengembalian tentu akan lebih besar dari nilai pinjaman tersebut. Karena itulah, Amerika berusaha mendapatkan mineral-mineral langka di Ukraina sebagai kompensasi. Selama ini Ukraina memang dikenal punya mineral penting seperti titanium, litium, nikel, serta sumber minyak dan gas. Biar punya gambaran, selama ini anggaran tahunan atau APBN Malaysia adalah 94 miliar dolar Amerika. Artinya, nilai senjata Amerika untuk Ukraina tadi adalah hampir 4 kali lipat dari pendapatan Malaysia selama setahun. Dan angka tersebut baru untuk senjata saja. Belum lagi biaya yang diperlukan untuk membangun lagi kota-kota dan infrastruktur yang hancur karena perang. Itulah yang perlu dipikirkan bagi negeri kecil seperti Malaysia. Jadi, kaum Melayu Malaysia seharusnya tidak sombong. Seharusnya mereka justru malu karena menjadi negara boneka British. Seharusnya kaum Melayu Malaysia malu karena telah menjadi pengkhianat Nusantara. Sebagai negara boneka, akhirnya hanya akan diinjak-injak oleh negara besar. Dan itulah yang terjadi dengan Ukraina sekarang. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana Presiden Ukraina benar-benar dipermalukan oleh Amerika. Pembicaraan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir dengan pertengkaran panas di depan media. Pembicaraan pada Jumat 28 Februari 2025 itu berakhir tanpa kesepakatan. Trump menekan Zelensky untuk melakukan gencatan senjata secepatnya.
Sementara Ukraina meminta jaminan keamanan dari AS terhadap serangan dari pihak lain. Hal itu karena sejak Trump kembali berkuasa, Amerika dinilai condong ke Rusia. Tak seperti pertemuan antar kepala negara pada umumnya yang biasanya berlangsung tenang dan penuh senyum, suasana panas mewarnai pertemuan mereka. Dalam salah satu pernyataan, Trump menyebut tanpa Amerika, Ukraina tidak punya kartu apapun. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Trump lalu menyinggung soal bantuan persenjataan senilai 350 miliar dolar AS atau sekitar 5.700 triliun rupiah yang diberikan ke Ukraina selama masa kepemimpinan Joe Biden. Ia menyebut jika Ukraina berperang tanpa alat dari Amerika, perang akan berakhir dalam 2 minggu. You haven't been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you through this stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and your voted men for are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, You invited if me you didn't this- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Usai pertemuan panas itu, konferensi pers dan upacara pendatanganan kesepakatan pengelolaan mineral tanah jarang dibatalkan. Kunjungan ini membuat dunia melihat secara langsung bagaimana negosiasi antara Amerika dan Ukraina berlangsung sulit, emosional, dan menegangkan. Pemirsa, belum pernah terjadi sebelumnya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berubah menjadi adu argumen yang panas terkait dengan gencatan senjata di depan media Amerika Serikat. Mengetahui laporan selengkapnya, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri, langsung dari Washington DC. Debatan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini terjadi di Oval Office atau kantor Presiden AS di Washington DC atau di Gedung Putih di Washington DC. Pertemuan di Oval Office ini berlangsung selama 50 menit dan pertemuan memanas di 10 menit sebelum pertemuan tersebut berakhir. Diawali dengan Wakil Presiden AS J.D. Vance yang mengatakan bahwa jalur Joe Biden telah dicoba dan kini Trump tengah mencoba jalur diplomasi yang katanya itulah yang membuat Amerika menjadi negara yang baik. Kemudian Zelensky mencoba menjelaskan kepada J.D. Vance bahwa negaranya telah mencoba jalur tersebut dengan Rusia pada 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dan menyatakan bahwa mereka menandatangani kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Rusia yang menurutnya dilanggar oleh Rusia. Trump menuduh Zelensky bertaruh dengan nyawa warga Ukraina dan bertaruh dengan kemungkinan perang dunia ketiga. Pertemuan di Gedung Putih antara keduanya ini sebenarnya untuk mengamankan kesepakatan akses Amerika Serikat pada mineral langka Ukraina yang mencakup ketentuan kepemilikan bersama dan juga pengelolaan dana konstruksi pasca perang di mana Ukraina akan mengalokasikan 50% pendapatan negaranya yang didapat dari pendapatan sumber daya alamnya. Kemudian setelah pertemuan itu memanas dan kemudian berakhir dengan cukup buruk begitu, Trump menulis di sosial medianya dengan mengatakan bahwa atau mengindikasikan bahwa kesepakatan akses mineral Ukraina tersebut batal. Kemudian konferensi pers bersama antara keduanya juga diputuskan batal dan Presiden Ukraina meninggalkan Gedung Putih. Begitulah nasib negara Ukraina. Amerika benar-benar hanya memanfaatkannya demi keuntungan negara adidaya ini. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Adik narsis